Selamat pagi anak-anak di mana saja berada. Jumpa lagi dengan Ibu Maria pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita dan kita mendapat berkat dari Tuhan. Berdoa mulai. Selesai. Materi kita hari ini yaitu puisi. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kita dapat menjelaskan unsur-unsur pembangun puisi. Dan yang kedua, kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. Di hadapan kalian sudah ada puisi karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni. Yuk kita baca sama-sama. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Dari puisi tersebut tentu kita bisa mengartikan makna puisi. Puisi adalah suatu karya sastra tertulis yang berisi tentang ungkapan perasaan seorang penyair dengan menggunakan bahasa yang bermakna kias serta mengandung irama, rima, dan ritma. Dalam penyusunan larik dan baitnya, terdapat dua unsur pembentuk puisi, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Yuk kita bahas bersama apa yang menjadi struktur fisik pembentuk puisi. Yang pertama yaitu diksi atau pilihan kata. Pemilihan kata hendaknya disesuaikan dengan tema puisi yang akan ditulis. Yang kedua, imajinasi. Ini berhubungan dengan indera. Ya, ada imajinasi visual, penglihatan, ada imajinasi auditori, ada imajinasi artikulari, ada imajinasi olfaktori, ya, dan ada imajinasi faktual, imajinasi organik, ya, mulai dari indera penglihatan, pendengaran, kemudian artikulasi, kulit, kemudian badan kita pun bisa menghasilkan sebuah imajinasi, merasakan imajinasi. Ya, contohnya badan kita merasa capek, lesu, lapar, dan ngantuk, itu bentuk imajinasi organik. Ya. Yang ketiga, kata konkret. Penggunaan kata konkret ini juga disesuaikan dengan tema yang akan ditulis. Keempat, majas. Majas merupakan bahasa yang digunakan penyair untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa dan ini bermakna kias. Ya, ada banyak sekali majas, ada personifikasi, ada metafora, ada metonomia, ada sinekdoke, ya, banyak sekali. Kemudian yang kelima yaitu verifikasi. Verifikasi ini terdiri dari rima, ritma, dan metrum. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi yang membentuk musikalisasi sehingga menarik untuk dibaca.
Menurut bunyinya, rima terdiri dari rima sempurna, rima tak sempurna, dan rima mutlak. Ritma terdiri dari 3 macam, yaitu andante, allegro, dan moto allegro. Ya, andante yaitu kata yang terdiri dari 2 vokal yang menimbulkan irama lambat. Sedangkan allegro merupakan kata bervokal 3 menimbulkan irama sedang. Dan moto allegro kata yang bervokal 4 yang menyebabkan irama cepat. Sekarang apa yang dimaksud dengan metrum? Metrum adalah irama yang tetap. Pergantiannya sudah tetap menurut pola tertentu. Metrum sangat penting dalam pembacaan puisi dan deklamasi. Untuk tekanan keras, kita bisa memberikan tanda garis miring 1, dan untuk tekanan lemah, kita bisa memberikan tanda U atau huruf U di atas suku katanya. Dan yang menjadi struktur fisik terakhir yaitu tipografi. Tipografi dalam puisi adalah tatanan larik bait, ya, tampilan wajah. Ya, ada banyak tipografi. Nah, berikut merupakan contoh tipografi puisi. Ada yang seperti pohon, ada yang seperti burung, tanda tanya, dan bentuk siksak. Dan masih banyak lagi tipografi-tipografi dalam puisi. Dan ini bisa disesuaikan dengan isi puisi. Setelah melihat struktur fisik, sekarang kita akan melihat struktur batin pembentuk puisi. Yang pertama yaitu tema atau sense, ya. Ini merupakan gagasan pokok yang hendak dikemukakan oleh penyair. Kemudian feeling, ya, perasaan penyair. Nada dan sikap penyair terhadap pembaca. Dan yang terakhir yaitu amanat. Ya, pesan apa yang hendak disampaikan oleh penulis. Nah, setelah mengetahui struktur fisik dan struktur batin pembentuk puisi, sekarang tibalah saatnya kita menyimak puisi berikut. Ya, yang pertama puisi yang berjudul Aku Ingin karya Sapadi Djoko Damono, dan yang kedua adalah puisi yang berjudul Sejenak Kita Tertawa karya Nonim. Simaklah puisi tersebut untuk mengisi tabel. Nah, apa saja yang harus dituliskan pada tabel? Yang pertama yaitu struktur fisik terdiri dari diksi, imajinasi, kata konkret, majas, dan rima. Kemudian yang kedua, struktur batin yang terdiri dari tema, perasaan penyair, dan amanat. Sekarang tibalah kita melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, perasaan apa yang tertuang dalam puisi pertama dan puisi kedua? Kemudian yang kedua, ditujukan kepada siapakah puisi tersebut? 3. Bagaimana sikapmu sendiri berkaitan dengan masalah yang ada pada puisi pertama dan puisi kedua? Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Jangan lupa dukung terus channel ini sehingga dapat berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada topik berikutnya.
Terima kasih.